Kalian sering dengar nggak? Penentu kesuksesan itu di umur 30. Kalau umur 30 belum nikah, itu bakal susah deh cari jodoh. Umur 30 udah harus punya 1 miliar, rumah, mobil, dan bisnis. Seolah-olah hidup ini adalah lomba maraton yang garis finishnya di umur 30. Sebenarnya ada apa sih dengan umur 30? Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya, walaupun hidup ya masih gini-gini aja. Apalagi kita bisa dengan mudah melihat pencapaian orang lain di social media yang bikin kita tuh otomatis membandingkan terbagusnya mereka dengan terburuknya kita. Pernah ngerasa nggak sih kita tuh kayak dipaksa atau memaksa diri sendiri untuk memenuhi standar yang sebenarnya nggak ada. Harus nikah di umur segini, harus punya anak di umur segitu, dan lain sebagainya. Padahal ya tiap orang punya timeline, garis start dan garis finishnya masing-masing. Ada yang lulus kuliah langsung dapat kerja, ada juga yang ditolak sana-sini, kemudian dia bikin bisnis sendiri dan sukses juga. Ada yang lahir dengan segudang privilege, ada juga yang beruntung bisa berhasil dengan jerih payahnya sendiri. Loh, kok malah beruntung? Iya, karena menurut aku loh ya, sukses dengan perjuangan dari darah dan keringat kita sendiri, itu tuh somewhat lebih memuaskan. Kita tuh jadi punya sesuatu untuk diceritakan di masa depan. Coba bayangin deh kalau kita cuma kaya dari warisan orang tua doang. Mungkin di masa depan ceritanya bakal jadi kayak gini. Iya, dulu kakek kamu tuh kaya banget, terus dia bagi rata hartanya ke anak-anaknya, dan ya begitulah mama akhirnya jadi seperti sekarang. Well, itu nggak salah, tapi menurut aku kurang seru. Kalau ada yang menganggap itu seru, silakan, karena seru dan pendapat orang boleh beda-beda. Nah, di tengah segala ekspektasi itu, kau pernah nggak sih take time dan mikir apa sih yang sebenarnya harus benar-benar kita punya sebelum umur 30. Ini dia 5 hal yang harus kita punya sebelum umur 30 versi aku. Ini nggak diurutkan berdasarkan yang paling penting, so feel free untuk pick and choose mana yang paling bermanfaat untuk kamu. Pertama, bangun koneksi. Orang tuh suka bilang, ya dia mah karena model orang dalam, seakan-akan semua kesuksesan di dunia ini cuma kalau kita punya privilege atau orang dalam. Padahal koneksi dan orang dalam itu bisa dibangun dengan cara berani kenalan dengan orang baru, keep in touch dengan teman lama, rajin ikut seminar atau kegiatan yang mempertemukan kita dengan orang-orang baru. Kemudian kita juga bisa join komunitas, misal komunitas di tempat kerja, komunitas sepeda, komunitas saham, NFT, dan lain sebagainya sesuai dengan interest kita. Atau kita juga bisa support teman kita dengan promoin jualannya dia di social media atau teman-teman kita yang lain. Jadi prinsipnya give dulu, baru take. Tapi semua ini tuh cuma buka pintu koneksi. Untuk bisa mempertahankan dan menjaganya dalam waktu yang panjang, kita perlu punya value yang bikin orang ngerasa rugi banget deh kalau dia nggak kenal dan berkoneksi dengan kita. Dan menurut aku ya, kalau kita cari banyak teman pas muda, itu tuh biasa aja dan gak aneh, bahkan dianggap gaul kali ya. Tapi kalau kita baru cari banyak temen tuh pas udah lebih berumur, mungkin bisa dijudge kayak, wah lu temenan sama gue karena ada maunya doang ya, atau bahkan dikira nggak punya teman. Kalian pernah kepikiran gitu juga gak sih? Jadi menurut aku carilah temen dan bangun koneksi dari semudah mungkin, karena kita nggak tahu kapan di masa depan kita bakal butuh mereka atau dibutuhkan oleh mereka. Kedua, harus udah nemuin superpower atau skill kita. Penting untuk tahu skill kita dari semudah mungkin dan jadi expert di bidang itu, daripada ngerjain semua hal tapi cuma bisa sedikit-sedikit. Tapi kalau kita nggak tahu apa skill kita, gimana kak? Justru menurut aku ini waktu yang paling tepat untuk explore sebanyak mungkin hal dan ubah passion, hobi, interest kita jadi skill. Kita bisa mulai dari hal yang paling bikin kita tertarik, atau hal yang kita suka, atau hal yang kita bisa. Dan there's no shortcut atau jalan pintas untuk mengubah semua ini jadi skill, atau uang, atau value. Kita harus mau disiplin dan konsisten untuk menjalani dan mengasah skill-skill kita. Yang ketiga, punya tujuan hidup. Stephen Covey pernah bilang, start with the end. Ini sesuatu yang mungkin jarang dipikirin sama kita-kita yang masih muda ya, karena mungkin terlalu berat atau serius kali ya. Tapi menurut aku, kita harus bisa ngelihat nih, 5-10 tahun lagi, kita mau gimana? Dan secara nggak sadar, semesta dan diri kita tuh bakal bergerak menuju ke situ. Entah kita lebih semangat kerjanya, bikin kita ketemu peluang baru, atau hal-hal yang nggak kita bayangin sebelumnya. Dengan punya end game atau tujuan hidup kita masing-masing, kita jadi tahu nih, kita mesti ngelangkah kemana, atau mengambil pilihan yang mana. Tujuan hidup ini nggak mesti berhubungan dengan uang, nggak mesti umur 30 mesti punya 1 miliar, atau punya anak, atau punya bisnis yang bercabang-cabang.
Boleh beda-beda setiap orang, tapi pastikan itu sesuatu yang terukur, jadi kita tahu nih dia tuh tercapainya bagaimana dan kapan. Misal ada orang yang punya tujuan hidup mau menikah dan hidup sederhana tapi bahagia. Dengan punya tujuan hidup yang jelas itu, dia udah nggak pusing lagi mikirin kata-kata orang netizen di social media yang bilang umur sekian mesti punya sekian-sekian, karena dia punya ukuran dan cukupnya dia masing-masing. Jadi kunci untuk nggak insecure, dan ini pengalaman pribadi juga, adalah kita mesti ngerti diri kita dan apa maunya kita. 4. Punya kegagalan. Ini bukan artinya kita ngelakuin sesuatu terus sengaja digagalin ya. Kalau bisa langsung berhasil atau sukses itu bersyukur banget, tapi ini jadi pegangan kita aja untuk berani mulai coba hal baru. Kalau kata Mbak Najwa, habisin dulu jatah kegagalannya di umur 20-an, biar semoga di umur 30-an dan selanjutnya kita udah nggak perlu ngelakuin kegagalan atau kesalahan yang nggak perlu. Coba juga untuk berani bilang iya untuk semua kesempatan atau hal positif yang datang kepada kita. Walaupun kadang kita ngerasa kok nggak yakin ya bisa ngerjain, atau kadang ngerasa nggak cocok atau nggak nyaman, tapi sebenarnya itu sesuatu yang positif. Kita tahu, coba aja, karena kita nggak tahu, mungkin itu akan jadi jalan untuk membukakan pintu kita ke jalan-jalan yang lain. Jadi intinya jangan takut gagal, karena cara untuk tahu kita sukanya apa, passionnya apa, ya kita harus coba dan explore. Ada kemungkinan gagal, tapi kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak akan pernah tahu siapa sebenarnya diri kita. 5. Punya habit menabung. Mungkin terdengar simple, tapi salah satu yang penting juga. 4 poin sebelumnya adalah something yang nice to have, tapi worst case-nya kalau kita nggak bisa melakukan itu semua, at least kita tuh nggak ngerepotin orang lain. Bisa mandiri dan berdiri sendiri. Kalau habit menabung itu sudah tercipta dari pas kita kecil, akan lebih mudah untuk nggak jadi beban orang lain. Intinya kita belajar untuk mengelola diri dan uang yang kita terima. Belum besar nggak apa-apa, mungkin masih sebatas UMR, tapi jangan biarkan nafsu konsumtif dan juga emosi menguasai diri kita. Ibaratnya kayak uang kecil aja lo nggak bisa manage, apalagi uang yang besar, bos. Jadi latih skill ini sedini mungkin. Misal, habis gajian langsung sisihkan 30% untuk ditabung. Bisa langsung dibeliin reksadana atau top up RDN untuk beli saham atau investasi lainnya. 50%-nya lagi bisa dipakai untuk bayar kebutuhan sehari-hari, sedekah, atau kasih orang tua. Dan kalau ada sisa 20%-nya baru boleh dipakai untuk keinginan kita atau senang-senang. Well, itu dia 5 hal yang harus kita punya sebelum umur 30 versi aku. Semoga 5 langkah ini berguna untuk kita semua, karena pada akhirnya yang menentukan kita akan jadi apa di kemudian hari ya kita sendiri. Aku pinjam kata-kata dari buku The Richest Man of Babylon. Kemakmuran itu seperti sebuah pohon. Semua dimulai dari benih yang kecil. Nah, dari 5 poin tadi, mana yang udah kamu coba, dan apalagi sih menurut kamu yang harus benar-benar kita punya sebelum umur 30? Coba tulis di komen ya. Mungkin segini dulu, walaupun agak beda dengan video-video yang lainnya. Semoga tetap bermanfaat dan relate ya sama kalian. Thank you for watching. See you in the next video and bye-bye.